Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo? Assalamualaikum. Habis salat subuh dia. Habis sholat subuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jaraknya jauh Ustadz, jadi ya begitu kalau misalnya online. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ya, waalaikumsalam alhamdulillah. wabarakatuh. Udah tersambung ya. Masya Allah, silakan di sini udah ada guru-guru kita. Jadi kalau kita punya keluh kesah apa, insya Allah akan dicarikan solusinya. Langsung aja, silakan. Oke, saya mau bertanya ini Ustadz. Ya, Silakan. silakan. Saya mempunyai seorang kakak. Beliau ini bisa mengobati orang yang sedang sakit. Alhamdulillah, kebanyakan semua orang yang berobat kepada beliau. Terus? Mumpung saya ini adik beliau, anak saya tersebut. Nah, Takutnya ada unsur syirik. Dikarenakan kakak saya tersebut setiap mengobati orang selalu kemasukan dengan jin tersebut. Di sini saya bertanya Ustadz, ya terusin. Terusin, Say. Nak, terusin Silakan, Nak. Ya, silakan. Jadi pakai jin kakaknya tuh ngobatinnya gitu. Aku ulang lagi ya, jadi beliau ini punya kakaknya bisa ngobatin jin. Iya. Bisa ngobatin jin, bisa ngobatin orang. dengan cara Tapi udah masukin bakalan jin. ke dalam Iya, tubuhnya iya, gitu. Terus jadi akhirnya setelah bisa ngobatin itu suka terjadi Musibah di musibah-musibah rumahnya. itu. Oh, Nah harusnya gitu. bagaimana pas syirik apa enggak terus cara ngadepinnya gimana? Silakan Ustazah Lulung. Oh, sama saya. Ya. Kira mau Ustadz Nur Maulana. Baik jemaah yang cantik-cantik manja. Jadi kalau kita ngomongin yang namanya ilmu hikmah, memang beda-beda tipis dengan ilmu tadi jin. Kalau ilmu hikmah kan memang Allah telah berfirman, yutil hikmah mantasya. Allah berikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, artinya oh kalau dapat musibah insya Allah ada hikmahnya. Itu kan kita dapat hikmah di hati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau disebut dengan ilmu hikmah seperti ini, tiba-tiba nggak pernah belajar pengobatan, maaf nih, maaf banget ya. Yang namanya kita belajar aja, pengen bisa ngaji, belajar ngaji dulu. Pengen bisa ngobatin, belajar dulu kuliah kedokteran misalnya. Iya. Masa tiba-tiba bisa ngobatin tanpa pembelajaran? Nah ini, di dalam hadis Nabi telah bersabda, ad-dinu aklun. Agama itu adalah memberdayakan akal. Ladina liman la aklalahu. Tidak ada yang namanya orang beragama tanpa memberdayakan akalnya. So gimana? Kalau memang ini kita yakin dengan atas bantuan jin, maka ini adalah syirik. Pertama dia nggak pernah belajar pengobatan. Kedua dalam hadis diantarkan dalam kitab Tauhid, man wakala ilai sayin ukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia itu hidupnya tergantung dengan sesuatu itu. Tapi dia sembuh kok, kan sembuh karena Allah. Tapi karena tergantung dengan itu, kayaknya kalau nggak begitu, kayaknya nggak sembuh. Nah ini hati kembali kepada innamal amalu biniat. Karena antara ilmu hikmah dengan syirik, beda Beda tipis. tipis. Kalaupun ada sial, gara-gara dia bisa ngobatin, saya jadi sial deh nih. Ada yang apa namanya sakit, ada yang meninggal, ada yang musibah. hilang, segala macam. Ini juga nanti jadinya tatayur. Apa tatayur? Merasa sial karena sesuatu. Gara-gara kamu sih kita jadi kena sial. Ini juga nggak boleh. Dalam surat Yasin Allah telah berfirman, qalu ta'irukum ma'akum. Sungguh kalian itu bernasib sial karena diri kalian sendiri. Mungkin salah naroknya, Ya. mungkin lupa naroknya, mungkin lalai gitu ya Ustadz ya. Jadi jangan Kalau kita lalai, jadi disambung-sambungin jangan ya. tatayur, jangan sampai gara-gara kamu sih aku jadi sial. Oh. Gara-gara kamu tuh jadinya sial, jangan. Kenapa? Tatayur, atiaro syirkun. Tatayur adalah syirik. Jadi mudah-mudahan ya, udah bertanya di sini, insya Allah kita doain ya. Semoga Allah berikan hidayah petunjuk. Bukan menggurui sih, artinya kita harus tahu dengan firasat tajam orang beriman. Ini boleh apa kagak nih? Seperti itu kira-kira ya. Mungkin ditambahin nanti dengan guru kita. Ya, jazakillah khair Ustazah Lulung. Wa iyakum. Baik, mungkin ditambahin, saya mungkin bingung kali cara Nah, ngadepinnya gimana kalau siapa keadaannya kayak tuh? gini. Oh cara Bismillahirrahmanirrahim, maka sekarang yang perlu diperhatikan karena ini sudah muncul keraguan dari adiknya kan, insya Allah saya lihat adiknya orang soleh ini Masya Allah. Masya Allah. Jadi ada ilmu kasbi, ada ilmu kasfi. Ilmu kasbi itu akan menjadi ulama, kalau ilmu kasfi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung tanpa belajar pun ada. Nah takutnya susah membedakan antara yang bersyirik atau yang tidak syiriknya tadi. Maka
Maka yang solusinya adalah bagaimana kita membedakannya, lihat sholatnya kakaknya. Kalau sholatnya tepat waktu, tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya kenceng, sholat duhanya kenceng, sholat sunnahnya luar biasa, wiridnya adalah sesuai dengan syariat, baca Quran, insya Allah. Kalau memang dikasih kelebihan untuk yang namanya melalui perantaranya bisa menyembuhkan orang lain, berarti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholatnya aja bolong-bolong, nggak pernah puasa sunnah, banyak kewajiban yang tidak dijalankan, lalu tiba-tiba bisa menyembuhkan orang, wah dipertanyakan ini dari mana ini. Nah kalau insya Allah orang yang dirahmati Allah nggak pakai jin pun, insya Allah dengan doa-doanya itu bisa menyembuhkan orang. Banyak orang-orang soleh yang seperti itu, dengan doa-doa mereka bisa yang namanya melalui dia perantara untuk menyembuhkan penyakit dari orang lain. Jadi dilihat saja nanti apakah kakaknya solehah atau kurang daripada standar solehah sesuai fikih atau syariah, nah maka itu yang perlu dipertanyakan gitu. Baik, terima kasih Ustadz Syam. Bagaimana? Udah cukup jelas dengan jawabannya? Ya, boleh dipertanyakan lagi sebentar, Ustaz? Boleh, boleh. Siap. Silakan. Ini kakak saya tersebut ini ilmunya tidak dicari, akan tetapi ilmu tersebut datang dari sebuah mimpi. Wah, datangnya Nah, dari itu yang mimpi kami itu tanyakan gimana? tadi. Itu yang kami sudah jelaskan bahwa kadangkala orang bingung ini dari Allah atau dari setan nih. Oh, Makanya iya. saya bilang standarisasinya adalah sholat Sholat 5 apa waktunya. enggak, iya. Standarisasinya adalah apakah dia menjalankan syariat dengan benar, akidahnya dengan benar. Coba gimana kakaknya? Ya, sholatnya Gimana gimana kalau sholatnya kakaknya? bagus? Sehari- Sholatnya gimana Hari-harinya. kakaknya? Ayo, sholatnya, ibadahnya. Pernah meninggalkan sholat, Oh, lalu syariat, alhamdulillah. Ya akan alhamdulillah. tetapi mengobatinya secara kemasukan itu. Oh, dengan cara Cara kemasukan ngobatinnya udah jadi jelas, dengan dia cara kayak kemasukan kesurupan. jin Itu dulu, dia. Iya. baru ngobatin. Yang meragukan itu nggak Ya, boleh. pokoknya kita dilarang untuk bekerja sama dengan jin, Jangan. apapun bentuknya. Oh iya. Ya, satu-satunya yang pernah kerja sama dengan jin hanya Nabi Sulaiman alaihissalam, itu pun karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik. Kalau gitu terima kasih sudah mau bertanya di sini. Semoga jawaban dari guru-guru kita bisa menjadi solusi juga, bisa jadi pegangan juga dan masalahnya bisa selesai juga. Ya, terima kasih Amin, banyak amin, ya amin sudah ya. mau curhat di Kasih sini. banyak ya. Insya Allah kalau misalnya Hati-hati. ada waktu lagi nanti kita akan curhat lagi sama-sama lagi. Kita bahas lagi lebih dalam lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sudah dimatikan. Baik, ini menarik sekali tema-tema kita hari ini. Selain ngebahas tema, tapi kita bisa bertatap muka sama jamaah yang ada jauh nan jauh di sana dengan media Betul, online betul. ini. Itulah kelebihan Islam itu indah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sedikit saya mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz, benar gak sih Ustadz? Ada bahaya yang mengintai ini ketika kita mengumbar keromantisan kita dengan pasangan kita di media sosial. Dan bahaya itu apa Ustadz? Nikmat yang tidak dipamer saja itu bahaya, apalagi nikmat yang dipamer. Waduh, serem banget dong kalau gitu. Oh iya. Aku butuh Mau tahu penjelasan bahayanya? dong, mau. Oh iyalah, nanti. Ya. Baik, nanti jamaah makanya jangan kemana-mana. Jangan sampai kelewatan, sayang banget ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.